Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 21411058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai lingkungan makro pada bisnis online. Tingkat perubahan lingkungan makro merujuk pada sejauh mana lingkungan eksternal suatu perusahaan atau organisasi berubah. Lingkungan makro ini mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi organisasi, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Perubahan dalam lingkungan makro dapat memiliki dampak yang signifikan pada strategi, operasi, dan juga kinerja organisasi. Organisasi yang ingin tetap relevan dan berkelanjutan harus dapat mengidentifikasi, memahami, dan juga merespon perubahan terhadap lingkungan makro ini. Hal ini sering melibatkan analisis risiko, perencanaan strategis, dan fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi dan operasi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Kemajuan teknologi adalah salah satu pemicu utama perubahan lingkungan makro. Inovasi teknologi dapat mengubah cara kita untuk bekerja, berkomunikasi, dan juga berbisnis. Perubahan ini bisa tiba-tiba atau berkembang secara bertahap tergantung pada sektor dan teknologi tertentu. Teknologi telah memainkan peran dan kunci penting dalam transformasi ekonomi global. Inovasi teknologi seperti komputasi awan, e-commerce, dan teknologi blockchain telah mengubah cara bisnis. Hal ini telah memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas, mengoptimalkan proses operasi, dan menciptakan model bisnis yang baru. Dalam lingkungan makro, teknologi dapat menciptakan peluang baru dan tantangan bagi individu, organisasi, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi baru sering menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Siklus ekonomi termasuk periode pertumbuhan dan resesi dapat mempengaruhi kondisi bisnis. Perubahan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang juga dapat berdampak. Tingkat inflasi atau kenaikan umum harga barang dan jasa dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral dan pemerintah dalam hal suku bunga, perpajakan, pengeluaran publik, dan lainnya dapat memiliki dampak besar pada ekonomi. Kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan inflasi, mengelola pertumbuhan ekonomi, dan merespon perubahan dalam lingkungan ekonomi global. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi dan juga sosial. Kebijakan fiskal dan moneter, regulasi bisnis, kebijakan lingkungan, dan pengaturan perdagangan adalah contoh-contoh kebijakan yang dapat memiliki dampak signifikan pada bisnis dan juga masyarakat. Hubungan antara negara-negara juga memiliki dampak yang besar pada perdagangan internasional, diplomasi, dan juga kebijakan luar negeri. Perubahan dalam hubungan internasional dapat mempengaruhi perdagangan dan juga keamanan global. Perubahan dalam regulasi pemerintah dapat mempengaruhi bisnis secara langsung. Misalnya, perubahan peraturan keuangan dapat mempengaruhi sektor keuangan, sedangkan perubahan peraturan lingkungan dapat mempengaruhi industri yang berkaitan dengan lingkungan. Hukum mencakup peraturan, perundang-undangan, sistem peradilan, dan aturan yang mengatur tindakan individu, organisasi, ataupun pemerintah. Hukum memainkan peran kunci dalam mengatur berbagai aspek bisnis termasuk hak kepemilikan, perlindungan konsumen, pajak, perlindungan lingkungan, dan hukum ketenagakerjaan. Perubahan dalam regulasi bisnis dapat memiliki dampak besar pada operasi dan juga strategi bisnis. Hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kepemilikan termasuk hak yang paten, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan juga lainnya. Ini memungkinkan inovasi dan investasi dalam riset dan pengembangan. Kekuatan sosial merujuk pada pengaruh faktor-faktor sosial dalam lingkungan makro yang dapat mempengaruhi individu, organisasi, dan juga masyarakat secara luas. Faktor-faktor sosial ini mencakup norma, nilai-nilai, budaya, demografi, perilaku konsumen, serta isu-isu sosial seperti kesetaraan keberlanjutan dan juga hak asasi manusia. Perubahan dalam populasi dan struktur umur dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja, permintaan produk, dan juga layanan. Karena perubahan tersebut juga tentunya akan menyesuaikan kebutuhan dari individu itu sendiri. Pada umumnya, nilai sosial sama dengan nilai budaya dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu sulit untuk diubah. Namun demikian, bukan berarti tidak bisa berubah. Artinya, dapat terjadi adanya pergeseran sosial budaya. Oleh karena itu, perlu untuk mengikuti perubahan tersebut, sehingga dapat menyediakan produk yang sesuai dengan tren atau perubahan akibat adanya pergeseran sosial ataupun budaya di masyarakat. Beberapa faktor budaya masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemasar adalah cara hidup, nilai-nilai sosial, kepercayaan, dan juga kesenangan dari konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.